Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sahabat sekalian, insyaallah pada kesempatan siang hari ini di waktu yang relatif singkat kita mau mencoba untuk menyampaikan tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Agus ya, tentang tinggalkan jejak kebaikan. Dan memang hidup kita ini terbatas, dan yang diingat oleh orang ketika kita melihat bagaimana orang-orang setelah kita itu meninggalkan kita, maka hanya ada satu yang memperpanjang usia manusia, yaitu namanya ya. Ada orang yang usianya sangat pendek, seperti contoh Imam Nawawi rahimahullah. Beliau usia hanya 40 tahun, tetapi seolah beliau hidup sampai dengan sekarang. Kalau ada satu masjid membahas tentang kajian kitab yang paling masyhur biasanya itu, kalau kita bicara tentang akhlak ya, itu ada kitab namanya Riyadhus Shalihin, dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah. Itu orangnya hidup hanya 40 tahun tapi namanya selalu terkenang, bahkan mungkin sudah hampir 400 tahun ya. Ini bukan sesuatu yang begitu saja, tapi penting buat kita untuk mengambil ibrahnya. Sehingga umur manusia itu kalau kata orang Arab bukan hanya sekedar apa yang dia jalani sampai mati, tapi umur manusia itu adalah ketika disebut setelah dia mati. Lalu ada pepatah Arab juga mengatakan umur yang hakiki itu adalah umur kedua, dan umur kedua itu adalah umur di saat dia telah tiada. Kalau kita saat ini memang umur ya, yang kita jalani bersamaan dengan bertambahnya waktu. Kadang kita memperingati, tapi sebenarnya ini hanya awal dari perjalanan umur yang sebenarnya. Apa yang akan ada setelah kita meninggal. Kalau seandainya setelah kita meninggal tidak ada yang tersisa sama sekali, berarti itu umur kita. Ada na'udzubillah min dzalik, orang umurnya 80 tahun, 90 tahun, tapi begitu meninggal lupa, orang udah lupa, nggak ada. Begitu disebut namanya, emang siapa? Gitu. Kalau sudah begitu itu berarti usia hakikinya terlampau pendek. Penting buat kita saat ini untuk meninggalkan jejak, dan jejak yang kita tinggalkan itu harus jejak kebaikan. Apalagi nanti kalau kita bicara tentang beberapa hadis, beberapa ayat ya yang menceritakan tentang pentingnya kita sebagai manusia memiliki jejak kebaikan. Tapi sebelum itu teman-teman, ada sesuatu yang mungkin bisa menjadi pijakan awal dulu ini, agar kita termotivasi untuk meninggalkan jejak kebaikan. Apa yang menjadi pijakan? Yang menjadi pijakan ini pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, siapa
diri kita? Itu pertanyaan pertama. Siapa kita ini? Kita ini siapa? Lalu pertanyaan yang kedua, siapa seharusnya kita ini? Pertanyaan ketiga, siapa saya esok hari? Ini biasanya kalau pertanyaan ini direnungi dengan baik, maka insya Allah akan membuat kita termotivasi meninggalkan jejak baik. Tapi kalau tidak, mungkin ya kita akan menjalani hidup seperti biasa saja, kebanyakan rutinitas yang kita kerjakan, sehingga kita tidak fokus pada jejak baik itu. Yang pertama mungkin pertanyaannya masih simpel, siapa kita? Atau siapa saya lah gitu ya. Siapa sebenarnya saya ini? Ya. Saya adalah seorang bapak. Saya adalah seorang karyawan. Saya adalah seorang ustadz. Saya adalah seorang anak. Saya adalah seorang anggota masyarakat. Itu banyak tuh mungkin. Ya, nggak harus sekarang dijawabnya, tapi ini menjadi salah satu ini aja lah catatan kita kalau nanti pulang supaya kita bisa meninggalkan jejak baik. Siapa nih? Saya ini siapa? Tuwaga Patmanantus. Udah tertulis di situ itu. Di sebelahnya mungkin boleh untuk menjadi refleksi kita. Kita tulis seharusnya saya ini siapa? Ya, atau seharusnya siapa saya saat ini? Kalau saya ini saat ini bapak. Seharusnya bapak yang bagaimana? Kalau menjadi bapak. Saya ibu yang seperti apa? Saya suami yang seperti apa? Saya istri, harusnya istri yang seperti apa? Saya anggota masyarakat, harusnya seperti apa? Saya karyawan, harusnya seperti apa? Saya ustadz, harusnya seperti apa? Itu nanti terakhir akan kelihatan. Kira-kira dari proporsi yang sudah ada itu, kira-kira kita ini positif atau negatif. Saya suami, tapi alangkah banyak saya tidak sesuai dengan hakikat seorang suami. Tidak bertanggung jawab, terkadang meremehkan, melalaikan, bahkan kadang-kadang kepercayaan yang diberikan oleh istri di rumah saya sia-siakan. Sehingga kadang-kadang di luar saya berbuat tidak baik. Saya istri siapa? Sebenarnya istri itu fungsinya seperti apa dan bagaimana saya? Itu kelihatan. Kalau sudah terlihat baru yang ketiga, besok itu saya itu mau jadi apa? Ya, saya esok hari itu seperti apa? Ya, sebagai seorang bapak, oke, sekarang saya ada salahnya. Terkadang saya masih melihat yang paling diutamakan hanya sekedar uang, tapi ternyata buat anak saya bukan itu. Nah, kelak kemudian hari atau esok hari ingin seperti apa? Kenapa ini menjadi penting? Sebab manusia yang dia tidak memahami tentang apa yang ada pada dirinya, mustahil dia akan memberikan manfaat. Yang kadang-kadang kan orang itu tidak memberikan manfaat, tidak meninggalkan jejak baik sebab dia ego. Oh, saya suruh begini, saya aja kurang, gitu. Saya aja masih butuh, gitu. Sehingga dia tidak ada sesuatu yang membuat dia itu ingin untuk bisa memberikan kebaikan, itu tidak ada. Nah, ini yang perlu untuk beberapa kita korek kembali. Sebab manusia ini teman-teman, ya, kalau dilihat dari judul pertanyaan ini sebenarnya adalah judul di mana kita mengembalikan sebagai fitrah manusia. Ya, banyak sekarang manusia itu bingung. Di luar sana itu banyak kita lihat orang bingung. Ya, kalau di sini mungkin gak ada yang bingung. Ya, kalau di luar sana itu banyak bingung. Ya, bingung saya ini sebenarnya gimana ya. Itu kalau di lampu merah dengan sekian banyaknya manusia yang berhenti di belakang lampu merah itu, kalau mau dilihat di balik otak atau di balik kepalanya apa yang difikirkan itu mungkin 80% bingung. Tah bingung ini udah akhir bulan, tah bingung ini bagaimana anak mau sekolah, tah bingung bagaimana nanti ke depan ini, aduh udah mau pensiun, tah bingung kira-kira gimana ini saya harus mempertanggungjawabkan pada keluarga, entah macam-macam lah.
Kebanyakan dari situ. Jarang di antara mereka yang lewat itu dengan ketenangan dan kedamaian. Jarang di antara mereka yang lewat itu dengan keqonaahan dan kesyukuran. Sebab tadi banyak dari mereka itu yang masih ego terhadap pribadinya, mikir dirinya, sehingga sulit buat dia untuk berpikir bagaimana meninggalkan jejak kebaikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innallaha fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah akan senantiasa memberikan kebaikan untuk seorang hamba ketika hamba ini senantiasa membantu hamba yang lain, ya, membantu saudaranya. Cuman buat kita ini udah seolah ini menjadi sesuatu yang langka. Ya. Kalaupun ada istilah bantu-membantu harus ada di ujungnya kalimat wanipiro. Oke, saya bantu ini, tapi ya ini ada harganya. Pantas hidupnya susah. Padahal manusia itu dibentuk oleh 3 pilar untuk dia menjadi manusia sempurna. Kadang-kadang kita fokusnya hanya pada 1. 2 itu terlalaikan, terabaikan. Ya. Kita perlu untuk mempelajari itu sebab kita ini manusia gitu. Supaya tidak salah jalannya, nggak miring jalannya itu, nggak disibukkan dengan sesuatu yang dia sendiri nggak tahu gitu ya, nggak dibuat pusing. Kita sebagai manusia itu ada 3 pilar. Pilar yang pertama adalah jasmani. Orang sekarang mungkin Masya Allah trennya maju sebab kemajuan teknologi dan informasi. Trennya tren hidup sehat, olahraga tercukupi, istirahat yang cukup katanya kan, makan sehat, oke lah. Ini oke ya. Untuk orang sekarang mungkin ya banyak hal-hal yang terlihat kasat mata ini positif. Tapi yang kedua, pilar pembentuk kita sebagai manusia yang kedua ini yang kadang-kadang masih terlupakan. Apa dia? Rohani. Ada jasmani, ada rohani. Nah, rohaninya ini yang banyak dari mereka hampa. Makanya kalau zaman dulu saya masih ingat di kaos olahraga waktu saya SD ada tulisan mensana. Hah? Itu kelihatan tahunnya itu biasanya. Sebab kemarin saya ngisi pengajian di SMP, anak-anak SMP begitu saya tanya, coba lanjutkan mensana, mensana. Ada yang jawab men sini. Wah, memang beda generasi. Begitu ngomong men sana men sini, kalau orangnya asli tuh ketahuan tuh generasinya. Nah, itu dia ditanya men sana in corpore sano. Apa artinya itu? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, tapi ternyata itu perlu untuk dikaji ulang. Karena banyak orang sekarang ini tubuhnya sehat, luar biasa sehatnya, tapi jiwanya hampa. Ya. Kadang-kadang kita negor aja nggak kelihatan gitu. Dia nggak negor, nggak balik jawab, kecuali kalau larut dengan pikirannya sendiri. Ya. Pokoknya udah kayak orang nggak. Ini. Apalagi kalau mau kita sandingkan dengan fakta. Kalau kita ngelihat orang-orang yang kena gangguan jiwa, orang gila, tuh jalan di pinggir jalan tuh nggak pakai baju, ya, terus muterin komplek dari sini sampai Tebet balik lagi 10 kali, hujan-hujan, panas-panas tuh sehat aja. Ya. Badannya sih kalau dilihat sehat, lebih sehat dari kita. Coba kalau kita nggak pakai baju, muter dari sini ke Tebet, balik lagi, panas sama hujan, langsung selesai itu. Opnam. Ini enggak. Tapi kalau mau dilihat jiwanya sehat atau jiwanya kuat, enggak, karena gangguan. Ya. Kenapa seperti itu? Sebab ini pilar berbeda satu dengan yang lain dan tidak saling terkait. Banyak orang yang jasmaninya sakit, fisiknya sakit, tergeletak di atas tempat tidur. Tapi dia mampu dengan kondisi yang seperti itu. Semua orang akan mengatakan ini sakit. Atau bahkan mungkin dokter memvonis ini 3 bulan lagi. Gitu. Tapi jiwanya luar biasa sehat.
mampu menjadi orang yang nerima, qanaah. Coba, kalau dilihat. Ya. Bahkan kadang-kadang ada orang yang ketika dia diberikan amanah, atau bukan dia, diberikan kesempatan untuk mendapatkan harta yang banyak, tidak lebih sehat jiwanya dibanding dengan orang yang dia ujiannya adalah ekonomi. Sebab memang beda antara jiwa dan jasmani. Jiwa dan raga ini beda, jasmani dan rohani ini beda. Sehingga oke lah, saya nggak bicara kalau yang jasmani ini nanti ada momennya sendiri. Teman-teman udah paham tentang itu. Ya, hidup sehat, pola hidup sehat, istirahat cukup, olahraga yang sesuai, makanan yang sesuai proporsi dan lain sebagainya. Tapi rohani penting. Nah, rohani ini kalau jasmani nutrisinya gizi, rohani nutrisinya zikir. Makanya disebutkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Udah gak usah mikir gimana-gimananya, udah biarin aja. Seperti kita tidak mikir kalau kita lagi makan jeruk, itu bagaimana bekerjanya vitamin C untuk membuat segala apa yang ada di tubuh ini terpenuhi. Kalau kena matahari kita nggak berpikir gimana cara matahari yang masuk ke kulit terus ada vitamin D yang akan diaktifkan. Nggak usah berpikir begitu. Sama. Gimana jiwa ini bisa dibuat tenang? Allah bilang zikir sudah. Ya. Laksanakan taqarrub ilallah dengan salat sudah. Nanti dengan sendirinya jiwa atau rohani ini akan mendapatkan nutrisi itu dan dengan sendirinya juga dia akan dewasa. Nah, yang ketiga ini yang sesuai dengan apa yang ada di materi kita. Nah, biasanya kita apal tuh kalau jasmani, rohani apal. Tapi yang ketiga ini yang kita nggak banyak tahu. Pilar pembentuk tubuh kita ini. Ada yang tahu kira-kira? Habis jasmani, terus rohani, terus apa? Ada yang tahu? Nggak tahu ya. Jasmani, rohani, yang ketiga ini para ulama nafas ya. Dalam Islam itu menyebutnya dengan hayati. Ya, jasmani, rohani, hayati. Kenapa ini yang penting? Sebab ini nutrisinya lain. Hayati yang menjadi pembentuk dan pilar kita sebagai manusia ini, nutrisinya adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Itu nutrisinya. Ya. Maka membuat dia menjadi hidup. Hayati itu hidup. Keberadaannya itu real sebagai manusia. Kalau jasmani, terkadang nanti ya tadi, udah hilang jasmaninya, udah selesai, hilang. Nggak ada lagi yang akan membuat dia itu punya efek. Kalau udah masuk kubur, jasmaninya nggak akan mungkin lagi udah memberikan apapun. Rohani sama, rohani ketika nanti dia sudah berkalang tanah, dicabut nyawa, nanti pindahnya menuju ke alam kuburnya. Tapi kalau hayati ini akan membuat dia tetap hidup. Nah, tetap hidup itu dengan apa? Tetap hidup bukan dengan sesuatu yang kembali pada dirinya. Dia akan tetap hidup setelah dia mati karena dia banyak mengkonsumsi makanan bergizi. Udah nggak pakai itu, nggak pakai. Dia ini nggak pakai, udah semuanya nggak. Faktor pembentuk ketiga ini yang hidup. Apa dia? Hayati. Kita itu diciptakan kan, kalau umpama ayatnya yang sering kita dengar itu kan, ketika Allah ingin menciptakan Adam itu disebutnya apa? Istilahnya khalifah fil ard. Wah gitu. Makna khalifah macam. Ada beberapa ulama menyampaikan. Ada yang khalifah artinya adalah makhluk sebelumnya Allah menciptakan makhluk yang lain. Makanya artinya khalafa, yakhlufu, khalifatan, khalifah. Tapi ada yang mengatakan khalifah ini adalah yang akan memakmurkan. Karena boleh juga diartikan begitu. Jadi manusia hidup itu ternyata ada tujuan yang Allah sampaikan. Bukan sekedar dia lahir, makan, atau mungkin membuat dirinya tenang, sendirian, terus habis itu hilang begitu saja. Enggak, bukan itu manusia. Kalau cuman begitu ya makanya Islam tidak akan Islam meng-ACC orang yang ketika ditanya bagaimana dengan kehidupan akhir zaman yang sudah begitu sulit ini, apakah saya pergi ke hutan lalu di situ saya menyendiri menyembah Allah, pasti Islam akan mengatakan no, tidak. Gak boleh kita uzlah menyendiri di goa sampai kita mati, enggak. Itu bukan tujuan, bukan yang terbaik. Sebab memang bukan itu tujuan kita. Makanya Nabi mengatakan, di antara manusia yang terbaik itu alladzi yukhalitun nas, yang dia itu membersamai manusia, walaupun dengan segala keburukan yang ada di manusia itu, dia membersamai manusia-manusia yang ada, itu dia yang lebih baik dibanding orang. Ya kalau secara teori nih,
Daripada hidup serba susah begini kan, kanan dosa, kiri dosa, depan dosa, belakang dosa, dah saya mau jual semuanya, pindah ke gunung. Di gunung sendirian aja saya. Kalaupun ya udah sama keluarga, udah pokoknya udah tiba waktu sholat, habis itu zikir, makan dari apa yang ditanam, dah nggak usah mikir. Apakah orang yang seperti ini yang dibilang terbaik? Dan apakah dia yang pasti akan selamat? Ternyata tidak. Bukan yang seperti itu. Makanya Nabi mengatakan alladzi yukhalitun nas, mereka yang bersama dengan manusia. Sebab memang fungsi dan tujuan manusia ini kita diciptakan bukan untuk sendiri. Kalau kita ini untuk sendiri, mungkin yang terbaik adalah ayo ini zaman fitnah, maka uzlah kalian. Ini zaman fitnah, pergilah, ada yang di pinggir pantai, pergi ke atas gunung, pergi ke dalam hutan, pergi kemana, udah jangan ikut segala apa yang ada di fitnah ini, kalian akan selamat. Enggak begitu. Karena memang bukan itu tujuan kita sebagai manusia. Tujuan kita sebagai manusia itu kan di awal sudah disebutkan oleh Allah dalam penciptaan Adam, khalifah fil ardh, untuk memakmurkan bumi, menghidupkan bumi. Sehingga yang perlu menjadi pertanyaan kita itu, kira-kira dengan adanya saya di atas muka bumi ini, apa yang sudah terselamatkan dari kehidupan manusia? Karena itu tujuan, dan itu akan ditanya. Sebab kita ketika ditiupkan roh, di antara yang akan ditanyakan adalah sudah atau belum kita itu menjalankan tujuan. Ya, tujuan pertama Allah sampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Oke. Ini masih digabung antara jin dan manusia, sehingga spesifik aja ibadah. Sebab perbedaan antara kita dengan jin, Bapak dan Ibu, jin tidak ada tujuan untuk memperbaiki kehidupan. Ini bedanya kita dengan jin. Kalau kita ada tujuan untuk memperbaiki kehidupan. Malaikat pun sama. Apalagi malaikat tidak, malaikat jalan sesuai dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan mereka saja. Dan tidak dibekali rasa. Ya, nggak ada sedih, nggak ada susah, nggak ada sempit. Malaikat nggak ada gembira, nggak ada bahagia. Nggak ada haru, nggak ada empati, nggak ada. Ya, sebab kalau malaikat dibekali rasa repot, malaikat Israel misalkan, ketika diperintah untuk mencabut nyawa seseorang, nah orang ini udah saleh, ekonominya jelek, anaknya 8, istrinya sakit, gitu kan. Ya, kira-kira malaikat Israel mau nyabutnya gimana? Wah, kalau dicabut kasihan banget, anaknya 8, yang paling kecil masih umur 2 bulan, lagi ibunya masuk rumah sakit, ntar kehidupan berikutnya bagaimana? Duh, susah, utangnya belum dibayar semua lagi ya, gitu. Malaikat Israel mau nyabut, ditunda. Makanya nggak dibekali rasa, cabut. Ya, malaikat pembagi rizki kalau dibekali rasa repot, dikasih. Hari ini ada yang harus dikasih 10 miliar, tapi ini orang ahli maksiat, tukang judi, mabuk, pezina, zolim. Tapi ini harus kasih ke dia 10 miliar. Kalau malaikat punya rasa, nggak jadi. Waduh, 10 miliar bakal rusak nih kalau dikasih 10 miliar ya. Cukuplah 1 miliar, 9 miliar yang mau saya bagi-bagi sama siapa? Ketua majelis taklim. Kasih majelis taklim, dikasih ketua masjid, dikasih. Cuman gak dibekali rasa, sehingga apa? Mereka jalan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Nah, kita tidak, kita dibekali rasa. Dan rasa itu yang paling utama adalah bagaimana nanti hayatinya tumbuh, bukan egoismenya tumbuh. Ya. Maka sifat ini yang penting untuk digagas gitu. Kalau kita rasa kok hidup kita ini hampa, jangan hanya sekedar jasmaninya yang diobatin. Lalu kayak mungkin saya kurang olahraga, enggak lah, olahraga udah. Mungkin saya kurang makan sehat, udah kita ini lebih sehat dibanding dengan Nabi. Makanan kita itu jauh lebih sehat dibanding dengan Nabi. Nabi SAW itu Aisyah mengatakan makanan Nabi itu paling sering itu aswadain. Apa aswadain? 2 makanan hitam. Apa aswadain? Orang Arab menyebutnya aswadain. Apa itu aswadain? Korma sama air putih. Itu yang paling sering. Kita kalau tiap hari makan korma sama air putih, seminggu aja mungkin udah opnam.
Korma, sarapan korma air putih. Ya, masih oke lah, makan siang korma air putih masih oke. Makan malam air putih udah kerokan tuh besok. Besoknya masih begitu lagi, 7 hari, wah nggak tahu. Ya, tapi Nabi tidur di tikar begini. Kita mau nih. Apalagi kalau sudah habis gajian, pas lagi ada diskon gede-gedean. Wah itu kasur yang nggak perlu diganti pun kita ganti. Supaya nyaman tidurnya. Kalau untuk itu kita udah nggak perlu sepertinya lah gitu, udah oke. Cuman kadang-kadang yang tadi itu, hayati ini penting ya. Bagaimana kita selalu berpikir untuk memberikan nutrisi pada hayati kita itu dengan apa? Memperbanyak, memberikan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain, kan begitu. Sebenarnya ini kalimat-kalimat yang urusannya tadi menghidupkan kita. Makanya kita itu diciptakan dua yang harus dipegang dari tujuan kita. Yang pertama, bagaimana kita menyembah Allah dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana kita memberikan manfaat kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Itu. Kalau orang cuma satu, pincang. Dia hanya menyembah Allah, nggak pernah berpikir bagaimana memberikan kebaikan untuk orang lain, pincang, nggak bisa. Makanya selalu begitu, fasolli li rabbika wanhar, habis itu. Nggak ada cuman fasolli li rabbika, dah cukup, nggak ada. Fasolli li rabbika wanhar, tegakkan sholat untuk Tuhanmu, ibadah nih, secara individu menyembah Allah. Wanhar, sembelih hewan kurban. Itu buat siapa? Buat orang lain, memberikan manfaat. Ya. Makanya kan ada kalimat biasanya perintah habis sholat, wa aqimis sholah, wa aqimus sholah, wa atuz zakah. Nah, begitu kan? Tegakkan sholat dan tunaikan zakat. Ini yang paling sering tuh sholat, zakat. Ada yang tanya, Ustadz, kan rukun Islam 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kenapa di Al-Quran yang sering digandengkan sholat, zakat? Enggak lima-limanya disebut. Enggak semuanya langsung syahadatlah, sholat, zakat, puasa, haji, syahadat, sholat, zakat. Enggak. Kalau ada sholat di situ zakat, ada sholat di situ. Bukan cuman menunjukkan bahwa ini adalah inti dari penciptaan, ya, tetapi ini mewakili semua dari aktivitas kebaikan yang kita kerjakan. Yang kita kerjakan tuh hanya dua. Satu, beribadah kepada Allah dengan segala bentuk ibadah yang bisa kita kerjakan. Dua, memberikan manfaat untuk orang lain. Makanya Nabi mengatakan kan, khaslatan la syai'a afdalu minhuma. Ada dua sifat yang di dalam hati manusia ini tidak ada yang lebih baik dari dua ini. Apa dia? Al-imanu billah, ibadah iman kepada Allah, wan naf'u bil muslimin, dan dia memberikan manfaat untuk kaum muslimin. Ini kadang-kadang kita lepas di sini. Ya. Oke, satu oke, udah bagus gitu kan. Zikirnya bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus. Tapi nggak pernah memberikan manfaat untuk orang lain. Pincang. Makanya Umar bin Khattab kan kalau datang ke masjid pagi-pagi begini, ya bukan pagi ya, kalau di jam 10 gitu tuh, sweeping. Abdullah bin Mas'ud yang paling terkenal juga, sweeping, ngelihat siapa yang masih di masjid. Sweeping, ditanya kenapa kamu di masjid? Kalau disebutnya sholat, udah terlalu lama sholat, disuruh keluar, Pak. Dulu ya, jangan sekarang. Kalau sekarang nggak usah di sweeping, orang ke masjid udah alhamdulillah. Cuman kalau zaman dulu di sweeping. Sebab apa? Untuk menjaga keseimbangan. Jangan cuman untuk diri pribadi, tapi untuk yang lain, memberikan manfaat. Bukan diminta untuk cari dunia agar dia kaya, bukan, tapi memberikan manfaat. Sampai dalam kitab Al-Adabul Mufrad tuh ada satu bab ya, yang kalau orang baca tanpa guru mungkin dia akan bingung. Larangan berkumpul di satu tempat. Dan di situ ada Umar bin Khattab memberikan satu arahan kepada anaknya Abdullah ibn Umar. Dan itu dari riwayat Salim ibn Abdullah. Disampaikan Umar bin Khattab datang ke rumah, dilihat di situ anak-anaknya pada kumpul aja. Sama Umar bin Khattab disuruh, jangan cuma di rumah, keluar. Gitu. Kalau orang nggak paham, maksudnya apa ini? Oh berarti kalau anak pada kumpul di rumah suruh pergi.
Bukan. Tapi jelas buat para sahabat dulu ketika ada satu hari yang dia tidak memberikan manfaat untuk orang lain, cacat, timpang, pincang, ada yang kurang. Nah kita juga begitu. Ya kita alhamdulillah sebenarnya semua aktivitas kita itu kalau dilihat dari kerja itu insya Allah memberikan manfaat. Tetapi terkadang kita salah di niat. Salah di niat. Ya, contoh misalkan kita kerja di satu tempat. Yang kerja itu sebenarnya memberikan manfaat ke orang lain. Contoh kerja di tempat rumah makan. Ya, rumah makan kan membuat orang yang tadi lapar jadi kenyang. Itu kan rumah makan. Manfaat kan. Orang lagi bingung cari makanan di mana, ketemu akhirnya dia makan. Dengan makan dia seger, habis seger sholat dia khusyuk. Manfaat sebenarnya, cuman terbatas kadang-kadang dengan niat. Niat orang ketika membuka rumah makan itu semata-mata yang ada di otaknya hanya ego pribadi. Gimana saya untung, gimana saya kaya, gimana saya cukup, gimana. Yang lain akhirnya membantu nggak ada. Bismillah saya niatkanlah saya masak ini agar hamba-hamba Allah yang hari ini pada lapar bisa makan dengan enak, bisa makan dengan sehat, bisa makan dengan baik. Perkara nanti harus bayar itu urusan yang lain, nggak ada masalah. Tapi awalnya dia sudah itu. Nah itu penting buat kita. Ya, yang membuat kita itu timpang karena kita itu tidak mampu untuk bisa menghidupkan hayati kita ini dengan maksimal. Karena tidak pernah ada yang di dalam pikiran kita tuh biasanya, kalau saya nih lapar mau makan, ya jasmani kita memanggil. Karena kalau tidak lemes badan. Tapi yang kedua, rohani penting. Walaupun kadang-kadang sinyalnya kan nggak cepat seperti jasmani. Beda kalau jasmani nih. Jasmani ini kalau kurang tuh langsung. Bro, kenapa mata lu hitamnya nggak kelihatan? Aduh belum makan. Badannya lemes banget. Ajak makan hitamnya kelihatan lagi. Ah itu cepat ya. Tapi kalau rohani enggak. Walaupun kalau ditanya dan dia jawab dengan jujur, ada. Ya, banyak orang kan mencari kebahagiaan. Oh. Kenapa kamu mabok? Oh, saya mau bahagia. Kenapa kamu ngobat? Saya mau bahagia. Kenapa kamu dugem? Saya mau bahagia. Benarkah bahagia? Wallahu a'lam. Coba kalau tanya jujur, dia akan jawab tidak. Sebab apa? Itu bukan makanan dan nutrisi rohaninya yang membuat dia bahagia dan tenang jiwanya, enggak. Nah yang ketiga ini apalagi? Bagaimana eksistensi dia yang membuat hidupnya itu paham tentang tujuan, hidupnya paham tentang arah, hidupnya paham tentang awal dari penciptaannya. Itu harus dengan nutrisi memberikan manfaat kepada yang lain. Dan di antara manfaat kepada yang lain ini adalah ya tadi, hal-hal yang bisa membuat orang lain terselesaikan masalahnya. Contoh, kalau ada teman-teman orang di luar sana yang sedang dalam kondisi sulit dan susah, tiba-tiba yang terbetik di otaknya adalah nama kita, maka mulai dari nama kita terbetik di otaknya itu sampai nanti dia ketemu dengan kita, pahala untuk kita, dosa diampuni. Contoh teman-teman pernah nggak dalam satu kondisi kejepit, susah, butuh bantuan, pernah nggak ada nama orang terbetik di sini? Pernah nggak? Pernah atau nggak? Pernah kan? Misal contoh, lagi butuh 5 miliar. Contoh, namanya contoh. Masa contoh butuh 5.000? Namanya contoh, agak gedean dikit. Butuh 5 miliar, teman-teman ada, butuh. Yang ada di otak, Ustadz Arifin. Begitulah. Ini kayaknya Ustadz Arifin. Besok pas pengajian, saya mau ketemu. Malam, Mas Agus butuh 5 miliarnya malam, di otak Mas Agus ada nama saya. Dari malam itu sampai dengan duhur nih, dosa saya diampuni. Begitu ketemu, Ustadz saya lagi butuh 5 miliar. Ustadz bisa bantu. 5 miliar aja, nih saya kasih 7 miliar. Yes, gitu ya. Pahala berkali-kali lipat lagi. Tapi kalau ternyata, aduh kalau 5 miliar nggak ada Mas Agus, saya adanya cuman ya, 1 juta. Kan nggak sesuai. Itu pun walaupun tidak berlanjut, tapi minimal sudah semalam. Sebab tadi efek dari innallaha fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi.
efek pertolongan Allah kepada seorang hamba, kebaikan Allah kepada seorang hamba, selama hambanya ini menolong hambanya yang lain, itu sampai pada efek diingat oleh orang. Bayangkan itu. Sama kalau misalkan orang ini sudah meninggal nih, karena waktunya yang pendek ini udah selesai harusnya jam 1 ya, 1:05, dikit lagi. Sama ketika orang atau kita sudah meninggal dunia, ada orang dalam kondisi sulit, Pak. Tiba-tiba di dalam kondisi sulitnya dia ingat kita. Ini kalau masih ada beliau, waduh, ini rasanya kayaknya pasti akan ada kemudahan. Nah gitu itu. Itu yang di dalam kubur padahal nggak ngasih apa-apa, cuman diingat begitu aja, dosanya diampuni. Ya. Dosanya diampuni. Alangkah bahagianya orang yang begitu. Maka betul-betul dalam hidup ini kita harus meninggalkan yang baik. Itu belum saya kalau bicara tentang ilmu yang bermanfaat. Itu juga termasuk salah satunya, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang dia dalam hidup ini mencontohkan yang baik lalu diikuti oleh orang lain untuk melaksanakan kebaikan yang sama, maka selama itu dia akan mendapatkan pahalanya. Jadi bismillah teman-teman, bagaimana kita mulai berpikir bahwa sebenarnya kita ini hidup di dunia bukan cuma sekedar untuk kita dan berpikir hanya sekedar kita. Tapi kita hidup di dunia ini untuk memberikan kebaikan pada kehidupan, dan seyogyanya untuk mulai berpikir bagaimana kita memberikan kebaikan pada kehidupan. Walaupun tentu ini sesuai dengan kemampuan. Ya nggak perlu juga begitu dilihat ada jamaah di pojokan kayak dalam mikir, ditanya, "Kenapa, Pak?" "Saya ini Ustaz lagi pusing memikirkan kehidupan umat manusia." Jangan terlalu jauh, jangan terlalu jauh. Bayangkan peradaban manusia ini Ustaz. Kalau tidak, jangan terlalu jauh. Kita bukan pemikir kok. Beda kalau kita itu pemikir atau kita akademisi yang memang ditugaskan untuk memikirkan. Oke, kita kan sudah sesuai dengan apa kita ya. Kita karyawan dah. Apa yang bisa kita? Oh, di sini nih. Termasuk gini kan, mengadakan pengajian. Ini jejak kebaikan. Sudah mulai memberikan manfaat. Saya bukan pengurus Ustadz. Gimana saya? Kan udah ada pengurus yang mengurusi tentang kajian ini. Ya udah nggak apa-apa. Kalau begitu saya kepanjangan tangan dari pengurus. Jangan dikira orang yang sekedar melempar atau men-share dari pengajian yang sudah tertulis di grup untuk diberikan kepada yang lain. Itu sudah menjalankan fungsi hayatinya. Dan itu akan memberikan nutrisi. Karena ada orang yang, ya udah buat saya aja lah. Mudah-mudahan pengajian gak ada yang banyak-banyak, biar saya aja yang pengajian. Ada begitu itu. Bagus dia pengajian, datang dia bagus, tapi karena tidak menjalankan fungsi hayati jadi lain. Makanya orang yang begini kadang-kadang sombong jatuhnya. Begitu dia soleh sendiri ngelihat orang lain, ahli surga sama ahli neraka. Begitu. Kamu tuh neraka tuh. Minimal kalau nggak di dalam hatinya. Lain memang. Aura-aura yang dicintai dan dibenci Allah, padahal dia nggak tahu mana. Tapi itu kalau dia hayatinya nggak dibentuk, rohaninya oke, dia datang, tapi hayatinya nggak dibentuk, nggak akan memberikan efek yang menyadarkan dia tentang tujuan di mana dia diciptakan. Maka bismillah, mudah-mudahan sebelum lewat ini waktu yang Allah berikan di ajal kita di saat tiba, alangkah baik kita kembali untuk melihat kira-kira dalam hidup ini di saat kita mati, orang ada nggak yang nyebut balik nama kita? Dan ketika disebut itu nama kita, sudah alhamdulillah nih disebut nama kita, perlu diwaspadai, disebut nama kita itu yang diingat baik apa buruk. Jangan sampai ketika nama kita disebut itu dari A sampai Z yang diomongin oleh mereka yang masih hidup tentang kita, semuanya yang buruk aja. Wah, kalau dia mah, kalau ngutang, tahu nggak lu kalau ngutang? Kagak pernah bayar. Itu udah dikubur orang. Mending lu kagak pernah bayar. Gua, wah, itu orang semua ngomongin jelas nauzubillah gitu tadi. Tapi kalau kita lagi dikubur entah apalah kondisi nanti dikubur, tiba-tiba orang di dunia ini ngomongin yang baik-baik. Di sana ngomongin baik, di sana ngomongin baik, di sana ngomongin baik. Aduh, itulah kenikmatan hakiki. Dan itulah dia umur hakiki. Maka tugas kita sekarang, bukan tugas kita nanti, mati, kita udah gak bisa lagi. Ketika mati udah gak ada yang bisa kita laksanakan. Jadi
Jejak kebaikan itu yang kita pentingkan adalah bagaimana kita memenuhi tujuan penciptaan kita yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita memiliki umur yang panjang setelah kita mati. Dan yang ketiga, bagaimana kita mampu untuk bisa mendapatkan kebaikan itu nanti di kehidupan berikutnya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Ada mau sesi tanya jawab? Doa, baik. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Mari saya mengingatkan diri saya pribadi dan kita semua, penuhi nutrisi dari 3 pilar pembentuk kita sebagai manusia, baik itu jasmani, rohani, dan tujuan penciptaan kita sebagai manusia pun harus dipenuhi. Dan kita mulai berpikir bukan hanya sekedar bagaimana saya, tapi bagaimana fungsi atau peran kita terhadap kehidupan di saat kita diberikan amanah kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'an qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.